Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia SPD, biasa dipanggil Bu Amel dari SMK Negeri 1 Bojongsari. Selamat pagi dan salam Viva Historia untuk kalian semuanya. Kali ini Bu Amel akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang bab 5, proses masuk dan berkembangnya bangsa barat di Indonesia. Yang dimaksud bangsa barat di Indonesia itu siapa saja sih? Bagaimana sih latar belakangnya, kemudian kronologinya, nanti kita akan bahas. Di pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama membahas latar belakang masuknya bangsa barat atau bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua adalah sampai akhirnya bangsa barat itu menetap di Indonesia. Dimulai sekitar tahun 1500-an, orang-orang bangsa Eropa berbondong-bondong ke Indonesia melalui jalur laut. Antara lain, bangsa yang datang ke Indonesia yang melakukan penjelajahan samudra adalah yang pertama adalah bangsa Portugis, yang kedua adalah bangsa Spanyol, yang ketiga adalah bangsa Inggris, dan yang terakhir atau yang keempat adalah bangsa Belanda. Tujuannya apa sih mereka datang ke Indonesia? Karena pada saat itu memang Indonesia belum seperti sekarang ini. Indonesia masih dalam bentuk kerajaan. Ada kerajaan yang bercorak Hindu, ada juga yang bercorak Buddha, dan juga bercorak Islam. Latar belakang yang pertama adalah karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ketika masa Renaissance itu ilmu pengetahuan itu maju sangat pesat. Salah satunya adalah teori heliosentris yang dikemukakan oleh Kopernikus yang menyatakan bahwasannya bumi itu bulat. Hal inilah yang kemudian membuat para pelaut ulung maupun pelaut yang sudah hebat ini ingin membuktikan apa betul sih bumi itu bulat dengan cara melakukan penjelajahan samudra. Yang kedua adalah karena revolusi industri, yaitu dengan ditemukannya mesin uap untuk kapal. Hal inilah kemudian yang memudahkan bangsa-bangsa barat atau bangsa Eropa itu ingin melakukan penjelajahan. Yang ketiga adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453. Kita tahu sendiri bahwasanya Konstantinopel ini merupakan ibu kota dari Kekaisaran Romawi. Setelah jatuh ke tangan Turki Utsmani, kemudian menutup jalur perdagangan, sehingga orang-orang Eropa atau bangsa barat itu harus mencari daerah baru untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah. Yang keempat adalah prinsip 3G, gold, glory, dan gospel. Ya, kita tahu sendiri bahwasanya semboyan ini memang sangat familiar ya di telinga Indonesia sebenarnya. Yang pertama adalah mencari gold, yaitu mencari kekayaan sebanyak-banyaknya. Itu dengan cara apa? Dengan cara mencari rempah-rempah di daerah timur. Yang kedua adalah glory, mencari kejayaan. Jadi bangsa-bangsa Eropa ini bergengsi seberapa banyak sih suatu negara itu menguasai daerah jajahan gitu. Itu kan sebuah gengsi ya. Yang ketiga adalah gospel, yaitu mereka mempunyai misi untuk menyebarkan agama Kristen Katolik. Oke, itu antara lain latar belakang masuknya bangsa barat ke Indonesia atau melakukan penjelajahan samudra. Sekarang kita lihat satu persatu bangsa-bangsa yang melakukan penjelajahan samudra. Yang pertama dan yang kedua, itu bahas sekalian ya, yaitu bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol ini merupakan bangsa yang paling maju pada masanya karena mereka sudah memiliki armada yang kuat, navigasi, mereka juga sudah memiliki kompas. Portugis mulai melakukan ekspedisi atau penjelajahan samudra pada tahun 1487 ke arah timur. Kemudian pada tahun 1512 sampai di Maluku. Kedatangan mereka disambut baik oleh kerajaan Ternate yang pada saat itu sedang membutuhkan bantuan untuk melawan kerajaan Tidore. Sedangkan Spanyol mulai melakukan ekspedisi atau penjelajahan samudra pada tahun 1492 ke arah barat. Kemudian pada tahun 1521 sampai di Filipina. Kedatangannya awal mulanya diterima baik oleh rakyat Filipina. Kemudian Magellan tewas dalam melawan rakyat Filipina. Ekspedisi selanjutnya dilanjutkan sampailah di Maluku, yaitu di Tidore. Kedatangannya diterima baik oleh Tidore, yaitu dijadikannya sekutu untuk melawan kerajaan Ternate. Yang ketiga adalah negara Inggris.
Negara Inggris melakukan ekspedisi dimulai pada tahun 1577. Lalu kemudian Inggris melakukan ekspedisi yang kedua, tetapi sebelum sampai ke Indonesia, Inggris sudah menemukan daerah yang baru yaitu di India dengan mendirikan kongsi dagang di India bernama EIC, sama halnya dengan di Indonesia yang didirikan oleh Belanda yaitu VOC. EIC ini adalah East Indian Company yang didirikan tahun 1600. Yang keempat adalah negara Belanda. Belanda mulai melakukan ekspedisi atau penjelajahan samudra pada tahun 1595. Tanggal 23 Juni 1596 berhasil mendarat di Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kedatangannya kemudian diusir oleh rakyat Banten karena bersikap sombong. Pada tahun 1598 Belanda datang lagi ke Indonesia, tepatnya di Banten, tapi kali ini diterima baik oleh rakyat Banten. Bahkan mereka berhasil menguasai perdagangan dan mendirikan kongsi dagang bernama VOC, Verenigd Oost-Indische Company. Kemenangan Belanda atas Portugis ini merupakan jalan Belanda untuk melakukan penjajahan atau kolonialisme di Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Jadi ada 4 negara yang melakukan penjelajahan samudra ke Indonesia. Yang pertama adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Faktornya yang paling familiar latar belakangnya adalah prinsip Triji. Demikian pelajaran sejarah pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas tentang VOC dan pemerintahan Republik Batak. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan kemana-mana, dan jangan lupa pakai masker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Viva Historia.